berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Dewasanya permainan Arsenal. Mikel Arteta mengaku puas dengan hasil laga melawan Brentford. Ia memuji semangat pantang menyerah timnya untuk mengejar kemenangan hingga menit akhir. Penggawa Arsenal tetap tenang meski sempat kesulitan menembus lini pertahanan Brentford. Menurut Arteta, hal ini menunjukkan kedewasaan permainan dari Meriam London. Meski blunder, Arsenal tetap puji Ramsdale. Aaron Ramsdale membuat blunder pada laga pertamanya di Premier League pada 2024. Meskipun blunder dan membuat gawang Arsenal kebobolan, Ramsdale tetap dapat dukungan dan pujian dari Mikel Arteta. Mourinho ingin segera melatih lagi di tengah rumor Chelsea. Manajer top Portugal Jose Mourinho dihubungkan kembali ke Chelsea untuk kedua kalinya. Mourinho mengakui dirinya ingin segera bekerja lagi. Saya tidak sedang istirahat, saya ingin bekerja, cetus Mourinho kepada beIN Sport. Saya ingin bekerja tetapi saya tidak ingin membuat keputusan yang salah. Onana mulai bersinar. Andre Onana memegang peranan penting meredam tekanan Everton. Pemain asal Kamerun ini tampil apik dengan bikin 6 penyelamatan sepanjang 90 menit. Menanjaknya performa Onana ini seolah menjawab kritik yang sempat dialamatkan untuknya. MU sebelumnya banyak dianggap salah langkah mendatangkan Onana ke Old Trafford untuk menggantikan David De Gea. Nasib MU keempat besar tergantung tim lain. Kemenangan atas Everton tak lantas membuat Rio Ferdinand optimistis dengan peluang Manchester United finish 4 besar. Posisi MU menurut Ferdinand terlanjur tidak bagus. MU sayangnya menempatkan diri mereka sendiri di posisi ini sekarang dan mereka harus menggantungkan nasib ke tim lain agar punya peluang lolos ke Liga Champions, ungkap Rio Ferdinand. Bundesliga, taman bermain Harry Kane. Harry Kane tak terhentikan di Liga Jerman. Kane sudah membuat 36 gol untuk Bayern di semua kompetisi. Sebanyak 30 ia cetak di Bundesliga hanya dalam 25 pertandingan. Dengan masih banyak laga tersisa, jelas pundi-pundi Kane bisa bertambah banyak. Hal itu juga yang ia janjikan di media sosialnya. Inzaghi akui Inter kepikiran Atletico. Kemenangan atas Bolonya menandai kemenangan ke-10 beruntun Inter Milan di Serie A. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi girang setelah timnya mampu memenangi pertandingan sulit seperti ini, tepat di hari ulang tahun klub ke-116. Namun Inzaghi tak menampik bahwa fokus Inter Milan terbagi karena harus melakoni laga tandang ke Atletico Madrid untuk menentukan kelolosan ke perempat final Liga Champions. Milan happy dengan kerja Pioli. Bersama Milan musim ini, Pioli masih mempunyai peluang untuk meraih trofi di satu ajang yakni Liga Eropa. Sementara di Liga Italia, Milan ada di posisi ketiga dengan catatan 56 poin. Mereka berjarak 16 poin dari Inter Milan di posisi pertama. Kendati demikian, Pioli dinilai sudah cukup sip di Milan. Penasihat senior Milan Zlatan Ibrahimovic yang mengungkapkan itu. Baru 34 tahun, mantan wonderkid MU resmi jadi pelatih Watford. Tim Cleverley pernah disebut bakal jadi pemain sehebat Paul Scholes di kalangan fans Manchester United.
Namun dia harus pensiun dini karena cedera dan kini telah memulai karir sebagai manajer. Dia kini resmi ditunjuk sebagai manajer interim Watford menggantikan posisi Valérien Ismaël. Martin Paes main penuh, FC Dallas kalah tipis 1-2 dari New York Red Bulls. Martin Paes baru saja berlaga membela klubnya FC Dallas dalam lanjutan Liga Amerika Serikat 2023-2024. Tetapi Martin Paes yang bermain 90 menit penuh gagal membawa timnya kalahkan New York Red Bulls. Dalam laga itu FC Dallas tumbang dengan skor tipis 1-2. Jordan Henderson temukan kebahagiaannya kembali di Ajax. Jordan Henderson telah mencatatkan 6 penampilan untuk Ajax Amsterdam sejak bergabung dari Al-Ettifaq pada bulan Januari lalu dan dia tampil mengesankan di bawah arahan John van Schip. Sang pelatih raksasa Belanda itu berpendapat bahwa pemain berusia 33 tahun itu telah menemukan kembali gairahnya setelah melalui masa sulit di Arab Saudi dan juga mengisyaratkan bahwa manajer Gareth Southgate harus memanggilnya untuk Piala Eropa di musim panas ini. Pelatih Feyenoord akui terkejut jadi kandidat pelatih Bayern Munich. Bayern Munich dipastikan memiliki pelatih baru pada musim depan setelah mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Thomas Tuchel. Salah satu kandidat pelatih baru Bayern adalah Arne Slot yang kini masih berstatus sebagai arsitek Feyenoord Rotterdam. Arne Slot mengaku sangat terkejut dengan rumor tersebut. Saat ini Arne masih terikat kontrak bersama Feyenoord hingga musim panas 2026 datang. Heboh rumor Harry Kane ke MU kemungkinannya sangat kecil. Meskipun Kane baru saja bergabung dengan Bayern Munchen kurang dari setahun yang lalu, kabarnya dia tidak puas dengan performa klub yang sedang menurun musim ini. Muncul spekulasi bahwa Kane akan kembali ke Inggris pada musim panas dan tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Namun Harry Kane menyatakan tidak tertarik untuk kembali ke Inggris pada musim panas mendatang. Kane merasa bahwa masih terlalu awal baginya untuk kembali ke Inggris. Newcastle ikut tertarik angkut Pedro Neto dari Wolves. Pedro Neto terus menuai perhatian dari tim-tim besar Inggris berkat performanya bersama Wolverhampton di musim ini. Neto kembali jadi andalan utama Wolves dalam menyisir sisi sayap. Newcastle kabarnya mempertimbangkan untuk ikut dalam perburuan tanda tangan dari João Pedro yang juga diminati oleh tim Inggris lain seperti Arsenal dan Liverpool. Skill kecepatan dan etos kerja dari seorang Neto kabarnya disukai oleh manajer Newcastle Eddie Howe. Kai Havertz akui Arsenal tak tampil maksimal saat kalahkan Brentford. Kai Havertz mengaku puas dengan kemenangan timnya atas Brentford meski The Gunners ia akui tak tampil maksimal pada laga tersebut. The Gunners meraih kemenangan dengan skor 2-1. Havertz sendiri mengakui bahwa pada laga tersebut timnya tampil kurang maksimal terutama di babak pertama. Kemenangan penting bagi kami tidak memainkan permainan terbaik kami di babak pertama, namun lebih baik lagi bisa meraih kemenangan, ujar Havertz. Inter Milan tahun ini masih sempurna. Inter Milan menaklukkan tuan rumah Bolonya di pekan ke-28 Serie A 2023-2024. Inter menang dengan skor tipis 1-0 di Renato Dall'Ara. Dengan hasil tersebut berarti Inter selalu menang dalam 13 pertandingan di semua kompetisi sepanjang 2024. Tahun ini pasukan Simone Inzaghi masih sempurna, belum ada satu tim pun yang sanggup meredam laju mereka. Terakhir kali Inter gagal menang adalah pada penghujung Desember 2023. Waktu itu Inter gagal menang lawan Genoa. Ditanya fans tentang rumor PSG, Rafael Leao masih tetap bungkam.
Rafael Leao terus menjadi sosok sentral dalam skuad Stefano Pioli musim ini, di mana dia berhasil mencetak 9 gol dan menyumbangkan 10 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Paris Saint-Germain dilaporkan sedang mempertimbangkannya sebagai opsi untuk memungkinkan untuk mengganti Kylian Mbappe. Namun saat ditanya tentang ketertarikan Paris Saint-Germain oleh seorang penggemar di sesi latihan AC Milan hari ini, dia kembali menolak memberi jawaban. Paulo Dybala, Italia adalah negara yang telah mengajari saya banyak hal. Bintang AS Roma Paulo Dybala bicara tentang Italia yang berperan penting dalam hidupnya. Menurutnya Italia adalah negara yang mengajarkan banyak hal. Pemain 29 tahun itu mengaku jika Italia merupakan rumah keduanya, sehingga dia sangat berharap bisa bertahan lebih lama di negara semenanjung tersebut. Kontrak Dybala dengan AS Roma sendiri akan selesai di akhir Juni 2025 mendatang. Namun, dia sangat berharap Giallorossi akan memperpanjang kontraknya. Rafinha dipastikan bisa bermain saat lawan Napoli. Pemain sayap Barcelona Rafinha dipastikan tidak mengalami cedera parah sehingga bisa bermain saat lawan Napoli. Xavi mengkonfirmasi bahwa tidak ada satupun pemain Barcelona yang mengalami cedera akibat laga melawan Mallorca. Kehadiran Rafinha bisa menjadi hal yang penting bagi Departemen Kreatif Barcelona. Pergantian Rafinha adalah untuk berjaga-jaga. Itu hanya sebuah pukulan. Pada prinsipnya dia tidak cedera, kata Xavi. Thibaut Courtois memutuskan untuk tunda comeback-nya. Perlahan tapi pasti Real Madrid diperkuat dengan kembalinya para pemain yang sempat mengalami cedera jangka panjang di awal musim. Salah satunya adalah Thibaut Courtois. Namun, sang kiper telah memutuskan untuk tunda comeback-nya. Tujuan Courtois adalah kembali ke tingkat kebugaran sebelum melakukan comeback. Selama beberapa hari dia merasa percaya diri untuk kembali berlatih bersama rekan satu timnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!